Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihi Asmi. Saya mahasiswi semester 1 pada Fakultas Tarbiyah Tahdris, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang sejarah pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam Dunia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan Islam itu bersumber kepada Al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memelihara nilai-nilai kehidupan sehingga dapat menjalankan kehidupan dan menjalankan pendidikan sehingga dapat memperoleh kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Pada masa pemerintahan Nabi, pendidikan Islam itu berpusat di kota Madinah. Namun setelah Nabi wafat, pemerintahan itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, di mana pada saat itu wilayah Islam itu sudah menyebar di luar Jazirah Arab, sehingga para khalifah pada saat itu memusatkan perhatiannya pada pendidikan Islam, syiar agama, dan memperhatikan pokoknya pendidikan. Untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kembali sejarah pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yang akan kita lihat adalah kondisi sosial masyarakat. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Pada masa yang singkat itu, beliau habiskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri, terutama persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab itu sendiri, di mana mereka tidak mau lagi tunduk kepada pemerintahan di kota Madinah. Karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat pada masa Rasulullah itu secara otomatis batal setelah Rasulullah SAW wafat. Oleh karena itu, mereka menentang pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena sikap keras kepala dan penentang mereka dapat membahayakan agama dan pemerintahan Abu Bakar, maka beliau menyelesaikan persoalan tersebut melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua yaitu kita akan melihat tentang pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena sosial masyarakat yang pada saat itu tidak semua berpihak kepada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dengan alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka Abu Bakar As-Siddiq lebih fokus kepada persoalan tentang pemberontakan orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan para pembangkang zakat. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan di masa ini tidak banyak mengalami perubahan. Dalam artian hampir sama dengan pola pendidikan pada masa Rasulullah, yaitu hanya berkisar pada materi seputar tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Kemudian kita akan melihat tentang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi. Namun dari segi kualitas dan kuantitasnya itu sudah banyak mengalami perkembangan. Lembaga pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain adalah Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Lembaga ini mencapai tingkat kemajuan yang sangat berarti. Kemajuannya terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Kemudian lembaga pendidikan yang kedua adalah masjid. Selain tempat beribadah, masjid juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan.
Ini merupakan lanjutan setelah anak-anak belajar dari Kutab. Di masjid ini ada 2 pendidikan, yaitu pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Yang berikutnya adalah materi pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Materi pendidikan yang diajarkan di Kutab adalah membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran serta pokok-pokok ajaran Islam lainnya. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, kesehatan dan fikih. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau secara langsung berperan sebagai pendidik dan beliau juga memberdayakan sahabat-sahabat Rasul lainnya sebagai pendidik pada saat itu. Yang kedua yang akan saya coba ceritakan adalah sejarah sosial pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama kita lihat adalah sosial masyarakatnya. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau sudah menyaksikan persoalan-persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin sejak Rasulullah wafat. Berdasarkan hal inilah, beliau menunjuk sebagai penggantinya adalah sahabat beliau sendiri, Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan, perselisihan di kalangan umat Islam. Ternyata kebijakan Abu Bakar ini pun diterima oleh masyarakat. Masa pemerintahan Umar bin Khattab itu terjadi sekitar 10 tahun. Pada masa ini mengalami perluasan wilayah yang sangat tinggi, di mana Madinah sebagai pusat pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan dalam segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan manusia-manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, maka diperlukanlah pendidikan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh itu tidak diperlukan untuk keluar daerah kecuali atas izin Khalifah dengan waktu yang terbatas. Maka kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwa pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat di tempat pendidikan terpusat di kota Madinah. Pola pendidikan pada masa Umar bin Khattab itu tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan pada pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya. Hanya saja pada masa Umar bin Khattab pendidikan ini mengalami perkembangan yang sangat tinggi, di mana Khalifah pada saat ini sering mengadakan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga mengadakan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabat beliau sendiri yang ditempatkan di daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Mereka bukan hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, tetapi mereka juga mengajar bidang fikih. Lembaga pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab tidak terlalu jauh berbeda dengan lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Namun dari segi kemajuan pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu jauh maju lebih besar, sebab beliau memimpin negeri dalam keadaan kondisi yang aman dan stabil. Kemudian pemerintahan juga di bawah pengaturan gubernur. Di samping itu juga ada beberapa kemajuan seperti adanya pengiriman pos surat, kepolisian, baitul mal, sehingga sumber gaji daripada pendidik waktu itu bisa diambilkan dari daerah yang sudah ditaklukkan dan dari baitul mal. Selanjutnya adalah materi pendidikan. Materi pendidikan pada masa Umar bin Khattab adalah materi pada Kutab pada masa Abu Bakar. Di samping materi yang diajarkan ditambah dengan beberapa mata pelajaran dan keterampilan, seperti ketika Umar menjadi khalifah yang menginstruksikan kepada pendidik agar anak-anak diajarkan berenang, mengendari onta, memanah, membaca, dan menghafal syair-syair yang mudah dan peribahasa. Tuntutan belajar bahasa Arab juga sudah mulai kelihatan karena orang-orang yang baru masuk Islam harus mempelajari bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Yang terakhir adalah pendidik. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang menjadi tenaga pendidik adalah beliau sendiri dan beberapa orang guru yang beliau angkat. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab adalah merupakan seorang pendidik yang sering melakukan penyuluhan-penyuluhan di kota Madinah.
Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat beberapa orang guru untuk tiap daerah-daerah yang sudah ditaklukkan. Dari apa yang sudah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu lebih maju dibanding dengan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini dikarenakan Khalifah Umar bin Khattab itu memerintah pada saat negeri dalam keadaan kondisi yang aman dan stabil. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pun pendidikan itu sudah di bawah pengaturan seorang gubernur yang berkuasa pada saat itu. Demikianlah, terima kasih. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.